nggak ada intervensi dari Bapak Ibu Gembala ketika saya nggak datang ya. Mungkin kalau jemaat mungkin nggak datang saja mencari ditanya kan, apa saya nggak ada intervensi. Tapi satu hal yang selalu Tuhan ingatkan kepada saya supaya saya artinya gini, saya sebagai hamba Tuhan di dalam pelayanan itu banyak tantangan yang saya hadapi. Jadi oleh karena itu saya mau merebut hatinya Tuhan. Saya mau mengejar hatinya Tuhan, ya. Bukan yang lain. Saya mau merebut mengejar hatinya Tuhan. Bahkan kita sekarang sedang mencari perkenanan Tuhan, ya. Jadi ya itu yang Tuhan selalu ingatkan kepada saya, ya.
bukan berarti cuaca hujan kalau salah kesana enggak ya, kayaknya gelap kalau salah kesana enggak. Justru di dalam kondisi penuh dengan tantangan saya harus melangkah ya. Dulu dalam kondisi ini harus melangkah ya. Kalau hujan ya memang tetap kita terobos, bahkan kita terus tanya informasi, jangan nanti kita nyampe orang, saya sampai di Bengkong, orang Bengkong ada di Batu Haji gitu kan. Nah, makanya selalu saya tanyain ya. Jadi ya saya harap buat kita semua mari semangatlah ya, semangatlah di dalam mengejar hadirat Tuhan itu ya. Ya, jadi ya sesungguhnya sebenarnya kasih karunia Tuhan Yesus lahir bagi kita sebagai pendamai sehingga kita layak disebut anak-anaknya Allah, sehingga kita bisa mengakui Bapa gitu ya. Nah, itu kesempatan bagi kita ya. Saya rasa kalau berbicara kesibukan, semua orang sibuk berbicara ya, banyak urusan, semua banyak urusan ya, tetapi mari kita membuat skala prioritas ya. Kalau saya sendiri setiap kali itu memang sudah saya dapatkan untuk di tempat ini ya, memang sudah saya jadwalkan. Kalaupun nggak ada mungkin pas hari Kamis ya, pas Worship naik itu pasti karena memang ada pelayanan ya, bukan karena lagi gak enak badan, bukan karena lagi capek, bukan ya. Sekalipun gak enak badan saya tetap datang, walaupun harus pakai 3 jaket gitu ya, harus pakai ini pakai itu ya. Jadi ya bersyukur sampai akhir tahun ini saya bisa tetap mengikuti, dan saya sangat terberkati, dan saya terus yang saya katakan tadi, mengejar hadirat Tuhan, mengejar hatinya Tuhan. Saya mau meraih hatinya Tuhan. Ya, itu saja ya dari saya. Mari kita tetap semangat ya. Dan ini juga doa saya biar impartasi itu ya, saya rindukan juga teman-teman yang lain, kaum bapak yang lain bisa ya bersemangat ya. Bahkan ketika ada dulu ibadah Ria Sejati saya rekam gitu kan, saya katakan saya rindu suasana ini ya, bisa terjadi lagi di blessing ini ya, di GP blessing ini, begitu hangatnya, begitu solidnya, begitu kompaknya, begitu mesranya ya. Nah, saya itu yang kita rindukan ya. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Saya di sini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Sekalipun itu lewat mimpi, lewat ujian penyembahan kepada Tuhan, Yes. penglihatan-penglihatan yang Tuhan kasih, bisa seperti melihat secara langsung dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Saya minta kepada Tuhan untuk saya, Tuhan kasih tetap setia melayani Tuhan. Pikirkanlah hal surga. Tuhan mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, mengalami kasih Tuhan, pasti dia merindukan juga setiap jemaat, setiap orang juga mau mengalami hal seperti itu. Dan satu hal saya kutip, dia katakan kalau dia tidak mengikuti worship night sekali saja, rasanya setahun ibadah luar biasa ya. Roh yang menyala-nyala, roh yang haus, roh yang rindu menyenangkan hati Tuhan, bahkan juga roh yang tidak mau berhutang kepada Tuhan ya, tidak punya hutang penyembahan. Bahkan juga dikatakan kalau dia mimpi melihat surga, rasanya tidak mau ke bumi lagi. Namanya yang ke surga itu kan, mau ke sama surga, dia surga. Bisa bilang kan, biar gue sudah di sana, udah masuk sana kan, yang punya surga itu Tuhan, dia yang ngatur. Amin. Dia kan, Tuhan yang ngatur. Banyak semua kesaksian yang sudah pernah lihat surga itu semuanya nggak mau pulang lagi ke bumi. Ya sudah jelas nggak ada yang mau pulang lagi ke bumi, tetapi kan tidak diizinkan di sana. Pasti Tuhan tenang balik ke bumi karena dia yang punya surga, dia yang punya waktu, dia yang bisa mengizinkan kapan kita boleh kembali dan tinggal di sana. Jadi semuanya dalam pengaturan daripada Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengatur diri kita, apalagi mengatur Tuhan dan mengatur surga. Jadi kita hanya nurut apapun yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya kita dari situ kita bisa melihat kekuasaan Tuhan. Kita ini bukan siapa-siapa. Ya jadi biarpun sudah di surga, tidak bisa tinggal di sana. Semuanya memang harus atas kehendak Tuhan ya kan. Ya jadi itulah kasih dan kekuasaan. Oh iya. Selamat malam buat kita semuanya. Malam. Doa adalah kekuatan kita.
Yes. Itu saya sendiri sudah merasakannya. Amin. Amin. Mungkin kalau secara kedagingan kita kurang ini kurang itu. Yes. Ya. Tetapi ada roh Tuhan yang mencukupkan segala semuanya. Amin. Amin. Ada kasih Tuhan menutupi kekurangan itu. Yes. Itulah suatu kebanggaan buat pribadi saya sendiri. Kadang-kadang kita mengikut Tuhan ini, kalau sudah ada cobaan, goncangan, kadang-kadang kita lemah, terlalu kuat, mengikuti kedagingan. Padahal Tuhan katakan kepada kita, kita harus melawan kedagingan itu. Tapi tanpa kita berdoa, tanpa kita mendengar bisikan Roh Kudus itu, kita tidak mampu melawan kedagingan itu. Makanya kita selalu dianjurkan, tetaplah berjaga-jaga di dalam doa. Amin. Ya itulah yang saya alami di sepanjang tahun ini. Tahun yang lama kita tinggalkan, tahun yang baru kita jalinlah dengan yang baru lagi. Dan kita jalinlah dengan kasih yang ngomongnya itu gampang. Tetapi untuk melakukannya itu kadang-kadang susah. Kita mintalah kekuatan daripada Tuhan agar setiap ucapan kita itu bisa kita tunjukkan di sekitar kita, di sekeliling kita, terutama untuk pribadi kita sendiri. Berdoa juga kita kadang gampang. Kadang berdoa dan berbicara tidak sesuai dengan kelakuan kita. Saya sadari kadang tidak sesuai. Tapi kita mintalah hikmat yang daripada Roh Kudus. Setiap perkataan kita, setiap doa kita, tingkah laku kita, terutama kita sendiri memberikan contoh itu gitu. Jadi setiap kita berkata, oh iya, benar, dia kan melakukan itu juga. Gitu. Terdampak dari diri kita sendiri apa yang kita lakukan itu seperti itu. Ya itulah yang saya inginkan untuk di tahun 2023. Karena jangan seperti itu maksud pribadi saya sendiri. Gitu. Kadang memang kita bersalaman, oke, tersenyum, oke, tapi di dalam hati juga bergejolak juga gitu. Itu kita sudah menipu Roh Kudus, sama seperti Mama Meta bilang tadi. Kalau di dunia saja kita tidak berdamai, bagaimana juga ke surga juga gitu. Berarti kalau di dalam dunia ini kita harus menunjukkan kehidupan kita yang seperti Tuhan mau gitu, biar kita layak di hadapan Tuhan nanti masuk surga gitu. Tuhan setiap pendoa yang setia ibadah, setia dengan firman, setia melakukannya, sepakat dengan Roh Kudus, sepakat dengan Gembala, pasti mempunyai hati seperti itu ya. Perjalanan hidup memang kita mempunyai kerinduan sama hati itu sama. Setiap pendoa, pelaku firman, setiap kita yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, pasti kita mau ya. Tetapi kadang-kala untuk memaksa seseorang itu tidak gampang. Apalagi kalau dia sudah pernah mengecap kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, firman Tuhan, terus dia memberikan celah iblis di dalam dirinya, itu repot. Jadi nanti ada roh manusia itu yang susah kita mau usir. Roh angkuh itu nanti masuk ya. Makanya kenapa Lucifer itu dibuang, malaikat yang ada di sorga itu dibuang. Kita pelayan Tuhan ini berdoa memuji penyembah, apalagi hamba Tuhan, apa sih mau kita sombongkan ya? Sedangkan kita hidup kesusahan sehari cukuplah sehari, makan sehari cukuplah sehari sudah ya. Tetapi itulah manusia ya, hati itu gampang berubah. Apalagi kalau sudah diangkat ya, diangkat derajatnya, diangkat berkatnya, diangkat mungkin statusnya, yang tadinya jemaat mungkin jadi pelayan. Kan semakin besar godaan ya, semakin besar nanti yang akan dia hadapi. Mampu gak dia taklukkan, mampu gak nanti dia lawan itu gitu ya. Nanti di situ ya. Jadi menjadi kerinduan daripada Ibu Osbi ya, puji Tuhan, pasti Roh Kudus dengar, pasti Roh Kudus ini yang Tuhan maukan di dalam gereja. Kita biarlah sama-sama datang ibadah, sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama memberikan yang terbaik, sama-sama kita lakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam ini. Terima kasih buat kesaksiannya malam hari ini. Tuhan memberkati. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita dari akhir. Pada saya menangani semuanya hati. Jadi saudara tahu kan hati kami masih sama seperti dulu atau tidak? Kami juga tahu hati saudara ini yang ada di sini masih sama atau berubah tidak? Yang ada di sini masih sama, tapi banyak yang sudah tidak sama lagi jawabannya ya kan? Nah,
Kan hati itu setiap saat bisa berubah. Nah, gitu ya. Jadi hati, saudara kalian bisa lihat kalau hati om tante tidak sama lagi, tidak mungkin kita bisa setia lagi. Ya, seperti itu ya. Jadi demikian juga yang dulu kita sama-sama akrab, sekarang sudah beda karena hatinya sudah berubah. Karena hatinya sudah berubah dan ya. Semenjak COVID firman Tuhan bilang karena firman kau akan dibenci, tidak bisa hidup untuk menyenangi jemaat. Jemaat juga tidak bisa hidup untuk menyenangi pendeta, tetapi menyenangi Tuhan. Petrus bilang lebih baik kami kan dia dilarang karena menceritakan siapa Yesus. Kami harus lebih nurut dan taat kepada Yesus daripada kepada bapak-bapak. Kami tahu siapa jemaat yang hatinya masih sama, siapa yang tidak. Dan kita tidak bisa marah karena itu adalah kehendak bebas. Ya apa sih? Kalau tadi biarlah kita punya kasih yang baru. Semuanya sama kecuali yang baru kasih, benar. Karena ya saya cerita saya itu tentang kasih yang nggak pernah, kasih yang selalu baru. Saya ini sudah hidup di dalam gereja pelayanan 5 gereja. Gereja yang sama. Gereja itu orangnya, gembalanya satu, pelayan Tuhannya dan jemaat. Itulah gereja. Saya sudah tinggal di gereja 5 gereja, ya dari saya kecil sampai hari ini. Jadi saya tahu, ya tidak ada yang baru di dunia ini. Kalau memang dia mengasihi, dia memang kasih. Kalau memang dia tidak mau lagi mengasihi, dia tidak mau lagi mengasihi. 5 gereja berarti sudah seumur kurang lebih 50 tahun saya ada di dalam gereja, saya ada di dalam pengembalaan. Kalau memang dia hatinya baik, dia baik. Kalau memang dia hatinya setia, dia setia. Ya, kalau memang hatinya tidak mau setia, dia tidak mau. Itu yang saya dapatkan. Semua yang kan kita harus berdamai, betul itu 100% betul. Kalau kita tidak bisa berdamai di bumi, kita tidak akan diterima di surga. Kasih. Sampai hari ini tidak ada yang mau kembali bertobat. Saya tahu orang yang mau berdamai itu selama 50 tahun. Saya hanya ada 2 orang yang saya tahu. 2 orang. Satu ibu yang berasal dari Jawa Barat dan satu laki-laki yang pernah tinggal di Pastor. Dia katakan, saya harus ngomong ya. Ngomong apa? Ya, saya dulu disuruh bapak pendeta, bapak gembala begini-begini, tapi saya di belakang saya sudah begini-begini. Saya ngomong begini-begini. Itu namanya dia sudah healing. Tidak ada. Satu lagi ibu dari Jawa Barat. Ya, saya pernah tinggal di suatu kota, bukan di Batam ya, di Kepri. Dia ini kelompok jemaat seperti yang terjadi di sini. Saya tinggal di rumah dia, ya, dan dia itu dengan beberapa anggota jemaat inti di gereja itu di suatu kota T lah, memang kota T. Jadi dia ini adalah orang inti di gereja kayak WL, sehingga penatua gitu ya. Jadi saya tinggal di rumah itu, di rumah jemaat inti. Kurang lebih ada 5-6 keluarga. Ini jemaat inti dan gembala mereka tinggal kayak di baloi. Ya, gembalanya saya kan tinggal di jemaat. Saya tahu terjadilah sesuatu hal di gereja. Dari 5 keluarga atau 6 keluarga setiap hari ngumpul di rumah Tante H di mana saya tinggal. Apa yang mereka bicarakan? Tentang gembala, tentang gereja, tentang kekurangan. Saya masih SMP. Saya kayak mereka. Saya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya. Jadi saya melihat apa yang mereka lakukan sampai mereka demo dan akhirnya pendetanya dikeluarkan dari gereja. Satu orang itu pelayan Tuhan, orang yang dipercayakan oleh Bapak Gembala sebagai pelayan mimbar, itu biang terornya. Hati tidak beres. Dan saya lihat akan terjadi kepada mereka dan keluarga mereka sampai hari ini. Demikian juga gereja pertama saya. Tuh, tidak ada yang bertobat, tidak ada yang kembali, tidak ada yang bernama sampai hari ini tidak. Kecuali satu ibu itu, dia pindah ke Jakarta, dia dijamah oleh Roh Kudus. Dia tinggal di rumah hamba Tuhan, dia diproses dan akhirnya menjadi budak. Tetapi dia anak hamba Tuhan dan dia dijamah Roh Kudus, dia menjadi hamba Tuhan. Ya, 20 tahun kemudian dia datang ke Batam. Kebetulan gembalanya juga, ya di mana dulu kami sama-sama datang ke Batam. Saya saudara punya ibu ini pergi cari tahu di mana mantan ibu gembalanya, sedangkan tinggal di Tiban atau tinggal di Juru. Dia pergi kejar. Ya, dia berlutut, dia menangis, dia minta ampun. Itu namanya berdamai. Mau tahu arti berdamai? Itulah berdamai 2 orang. Saya lihat dia pergi ke sana, dia cari. Ya, dia cari ibu gembalanya, dia minta ampun, dia berlutut menangis minta maaf. Ya, itu namanya. Jadi saya tahu
Ya, saya sudah ada di 5 gereja dan itu bukan di gereja saya. Yang saya bilang 5 gereja, saya tinggal itu gereja saya di mana saya ada. Yang saya ceritakan ini kejadian bukan di gereja saya, bukan di kota Batam. Tapi saya pernah tinggal di kota itu 3 tahun dan di gereja itu. Itulah satu-satunya orang yang mau berdamai, minta maaf. Itu kejadiannya kan 20 tahun yang lalu. Mau pulang ke surga, Bu, harus berdamai. Dengan siapa kita udah rusakkan gereja, udah mau baca belajarnya merasa nggak bersalah. Mau lewat pintu mana itu saya bilang, oh sudah lewat pintu mana? Pintu mana? Hah? Surga mana lo mau masuk? Ya, karena ini kelas pelayan Tuhan. Saya nggak bilang kasih maaf. Terus itu saya tahu dan dia ini yang ngajar saya. Kamu harus tahu berterima kasih kepada hamba Tuhan. Terima kasih. Nah itu kalau bilang berdamai, ya kalau maksudnya hati sudah berubah. Ya, tetapi saya tahu hati kalian itu tidak berubah. Ya kita berterima Tuhan tentang kasih.